Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah mampir di channel YouTube Bunda Zen Official. Barangkali ada bunda yang pengen punya usaha donat kecil-kecilan yang bisa dititipin ke warung-warung, tapi masih bingung gimana ya mulainya? Berapa sih modal yang dikeluarkan? Yuk simak terus video ini karena akan dibahas detail bagaimana membuatnya dan berapa modalnya. Pertama, kita masukkan dulu semua bahannya menjadi satu. Di sini saya menggunakan teknik all-in-one, yang artinya semua bahan dicampur sekaligus. Pastikan bahwa raginya sudah tercampur rata dengan terigu sebelum memasukkan garam ya. Di sini saya menggunakan hand mixer merek Philips untuk memixer adonannya. Hanya membutuhkan waktu 15 menit aja, adonannya sudah kalis. Kalau bunda belum punya mixernya, bunda bisa coba cari tips bagaimana membuat adonan kalis tanpa menggunakan mixer ya. Setelah dimixer selama 15 menit, adonan akan terlihat seperti ini. Terlihat serat tipis yang artinya adonan sudah kalis. Letakkan adonan pada alas kerja yang sudah dibaluri minyak sebelumnya. Kemudian kita bulat padatkan seperti ini. Kita bisa menggunakan gunting atau scraper untuk memotong adonannya ya. Kita timbang adonan seberat 18 gram. Tidak perlu didiamkan dulu adonannya. Setelah kalis bisa langsung ditimbang seperti ini ya bun. Kita urutkan seperti ini satu persatu hingga adonannya semua habis. Dari 500 gram tepung terigu yang kita buat, dapat menghasilkan 50 sampai dengan 51 pieces donat ukuran 18 gram. Kita masuk ke proses rounding. Biasanya saya dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Atau bunda bisa juga meroundingnya di atas alas dengan cara diputar-putar. Kita lakukan dengan cepat hingga seluruh adonannya selesai di rounding. Pastikan permukaannya mulus dan adonan benar-benar padat. Karena jika kurang padat, nanti ketika digoreng, donat akan banyak sekali menyerap minyak. Selanjutnya kita siapkan tepung terigu sebagai balurannya. Kemudian di sini saya menggunakan kertas nasi sebagai alasnya ya. Satu persatu sesuai dengan urutannya kita baluri adonan ke dalam terigu, kemudian kita taruh di atas alas. Penggunaan alas ini jika nanti sudah full proofing, tidak lagi tersentuh oleh tangan. Kita urutkan satu persatu sesuai dengan urutannya, yang nantinya pun akan digoreng sesuai dengan urutannya ya bun. Untuk beberapa orang biasanya didiamkan terlebih dahulu 10 sampai dengan 15 menit, disebutnya proses resting. Tujuannya agar adonan lebih rileks. Tapi menurut saya adonan ini sudah rileks tanpa harus melalui proses resting, jadi langsung saja ya saya bulatkan seperti ini. Caranya bisa dengan dipencet sedikit, kemudian kita beri lubang di tengahnya, kita putar-putar. Tenang aja, nanti bagian bolongannya itu akan sedikit mengecil dengan sendirinya ya. Jadi nggak sebesar itu nanti. Kita lanjutkan prosesnya. Di sini ada yang sebagian saya beri lubang, ada juga yang sebagian nanti hanya ditepuk atau digasing aja, hanya dikeluarkan gasnya. Biasanya saya menggunakan scraper. Seperti ini ditekan, kemudian setelah itu terlihat masih ada beberapa udara yang terperangkap, bisa kita tepuk untuk meyakinkan bahwa udaranya sudah hilang semua ya. Kita lanjutkan prosesnya seperti ini sampai dengan selesai. Jika semua sudah selesai, maka selanjutnya bisa kita tutup menggunakan plastik atau kain kering dan kita diamkan kurang lebih selama 45, 60, bahkan 90 menit. Tergantung cuaca, suhu udara di tempat bunda. Kalau dingin biasanya memakan waktu lebih lama ya bun. Saya biasanya mendiamkannya itu kurang lebih 60 menit.
Ketika sedang proses proofing selama 45 menit, kita bisa memanaskan minyak. Jadi ketika sudah 60 menit dan proofingnya sudah full, donatnya sudah siap digoreng. Pastikan minyaknya panasnya pas, tidak terlalu panas, tapi juga apinya tidak terlalu kecil ya, supaya panasnya stabil. Kita masukkan atasnya terlebih dahulu, jika bawahnya sudah kecoklatan, boleh kita balik. Di sini saya menggunakan teknik 1 kali balik ya. Terlihat ada white ring-nya, walaupun belum maksimal, tapi menurut saya segini aja udah empuk kok. Barangkali ada bunda yang kalau ngegoreng donat white ring-nya lebih tinggi dari ini. Boleh dong di-share di kolom komentar bagaimana caranya supaya white ring-nya itu bisa maksimal. Buat bunda yang baru belajar dan setiap goreng donat belum ada white ring-nya, tenang aja bun, semuanya berproses ya. Dulu saya kalau goreng donat juga nggak muncul white ring seperti ini. Tapi lama-lama, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, alhamdulillah white ring-nya bisa terlihat walaupun belum maksimal. Nah ini dia donatnya sudah selesai digoreng semuanya. Kemudian kita lihat ya, donatnya itu empuk banget. Untuk donat yang dijual besok pagi, biasanya saya membuatnya itu malam hari setelah maghrib. Kemudian setelah semuanya selesai digoreng, uap panasnya sudah hilang, saya masukkan ke dalam plastik yang kedap udara. Kemudian esok harinya setelah subuh, donatnya siap diberi topping dan siap untuk dikemas. Karena pengemasannya akan menggunakan plastik OPP, maka kita menggunakan coklat batang ya. Di sini saya menggunakan 2 rasa, yang stroberi dan yang coklat. Kita lelehkan tanpa dicampur dengan apapun. Pastikan apinya tidak terlalu besar agar coklatnya tidak menggumpal. Jadi cukup medianya itu air yang hangat supaya cairnya itu maksimal. Ingat, tidak perlu diberikan tambahan apapun. Pure hanya coklatnya saja ya. Jika sudah leleh, selanjutnya kita siap untuk memberikan topping. Bunda bisa mengganti toppingnya suka-suka sesuai dengan selera ya. Nah, satu persatu kita berikan topping. Nah, ini donat yang tadi malam digoreng ya. Masih lembut banget, benar-benar empuk. Ketahanannya itu kalau belum ditopping biasanya sampai dengan 3 hari. Asalkan di dalam wadah yang tertutup. Kalau sudah ditopping biasanya memang ketahanan empuknya agak berkurang ya. Untuk donat yang dijual besok pagi, biasanya saya membuatnya malam hari. Saya titipkan di warung pagi-pagi, kemudian saya ambil hasil setorannya malam hari atau keesokan paginya. Kemudian saya ganti yang baru dan saya ambil donat yang memang tidak terjual. Akan saya konsumsi sendiri atau saya bagikan ke sanak saudara. Tidak akan saya jual lagi ya bun, karena dikhawatirkan sudah merubah rasa atau teksturnya. Untuk donat dengan topping keju, saya menggunakan olesan margarin yang sudah saya campur dengan gula pasir. Jika bunda mau menggunakan buttercream juga boleh ya, bebas aja maunya seperti apa. Jika semua sudah selesai ditopping, saatnya kita masukkan ke dalam plastik. Di sini saya menggunakan plastik OPP berukuran 10 x 10. Ukurannya pas ya. Untuk donat ukuran 18 gram. Kita masukkan satu persatu keseluruhannya.
mempercantik tampilan, bisa kita tambahkan stiker seperti ini. Harganya murah banget, beli online hanya 8 sampai dengan 10 ribu rupiah, sudah dapat 500 pieces stiker kecil-kecil lucu kayak gini. Nah, cantik banget ya bun, selain rasanya yang enak, harganya yang murah, tapi tampilannya juga menarik. Nah, sekarang kita bahas berapa sih yang kita berikan ke warung nih. Biasanya dengan donat ukuran 18 gram dan topping DCC atau coklat batang seperti ini, saya berikan ke warung harganya 1.500. Kemudian warung akan menjualnya dengan harga Rp2.000. Dengan menjualnya dengan harga Rp1.500, untungnya sudah lumayan banyak ya, lebih dari 50%. Tapi Bunda bisa mengkomunikasikannya lagi dengan pemilik warung, barangkali mereka mau jika Bunda memberikan harga 1.700. Tapi menurut saya jangan di bawah 1.500 ya Bun. Jadi maksimal dari kita itu Rp1.500. Untuk detail modal yang dikeluarkan bisa cek di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba.